Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, dan kita membahas tentang pekerja yang tangguh. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang berada di dalam ladang Tuhan. Harapan saya pagi ini saudara tetap diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa kita harus bekerja dengan tangguh? Karena bagian kedua ini, karena kita memiliki yang disebut dengan kesepakatan. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang kedua dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa tanpa disadari bahwa setiap saudara dan saya ini yang ada di ladang Tuhan, yang ada di kebun anggur Tuhan, kita bekerja berdasarkan sebuah kesepakatan. Apa itu saudaraku kesepakatan? Kesepakatan dalam bahasa aslinya yaitu setuju dengan satu pekerjaan dengan upah yang sudah disepakati. Jadi itu yang artinya dengan sepakat. Jadi saudara kasih Tuhan, bahwa kita ini sedang memiliki kesepakatan dengan Tuhan. Tetapi saudara harus tahu bahwa kesepakatan dengan Tuhan itu bukan kesepakatan di mana Tuhan mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan, tetapi satu kesepakatan yang dimana baik Tuhan maupun kita itu sama-sama diuntungkan. Jadi sesuatu yang boleh dikatakan bahwa win-win solution, atau kita sama-sama memiliki keuntungan. Bahwa kita untung karena kita dipercaya Tuhan untuk ada di kebun anggurnya. Tapi itu pun Tuhan juga diuntungkan ke kita karena kita ada di dalam pekerjaan kebun anggurnya. Jadi saudara Tuhan, kesepakatan yang memberikan keuntungan yang bersama itu yang terjadi di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya hari ini ada di dalam ladang Tuhan, saya bukan merasa menjadi orang upahan daripada Tuhan, bukan. Tapi saya merasa bahwa saya diuntungkan karena saya dipercaya untuk ada di ladang Tuhan. Hampir sekitar 30-40 tahun saya ada bersama Tuhan di ladang Tuhan. Dan belum pernah ada niat sedikit pun untuk keluar dari ladang Tuhan. Dan itu bagian yang saya jalani sampai hari ini. Sejak tahun 79 saya menerima Yesus sebagai juru selamat, dan saya sepakat dengan dia, dan saya menikmati perjalanan pekerjaan di ladang dia. Dan saya tidak pernah menyesal karena hal itu, karena di dalam perjalanan dengan Tuhan ada kesepakatan yang luar biasa. Tidak menjadi rugi, tapi menjadi untung. Di dalam kesepakatan itu pasti ada peraturan yang kita harus ikuti. Apa yang Tuhan inginkan, saudaraku kasih Tuhan, di dalam kesepakatan itu, saudaraku. Tapi sebelum itu kita akan lihat di Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kesepakatan yang kita miliki dengan Tuhan itu harus disertai dengan kesetiaan, yang dimana kita itu memiliki hati yang setia dalam pekerjaan Tuhan, bukan asal-asalan saja, tapi diawali hati yang setia. Saudara yang Tuhan, dalam kesepakatan itu selalu ada, saya katakan selalu ada yang disebut dengan perjanjian, ada aturan mainnya, dan itu dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Jadi ada aturan main ternyata ketika kita ada di ladang Tuhan,
mengiring atau bekerja di dalam ladang Tuhan, yaitu kita harus menyangkal diri kita memikul salibnya, baru kita layak untuk kita ada di ladang Tuhan. Tetapi saya beritahu bahwa kesepakatan itu mendatangkan keuntungan. Apa yang kita peroleh? Dikatakan dalam firman Tuhan saya bacakan buat saudara di Matius 16 ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya lagi. Ada bagian yang kita peroleh dalam kesepakatan itu. Kalau kita mengikuti peraturan Tuhan, bahkan dikatakan kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kalau kehilangan nyawanya, kita akan mendapatkannya lagi. Itu yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Artinya bahwa apa? Di dalam kita sungguh-sungguh antusias di dalam pekerjaan Tuhan, ada kehidupan yang kita peroleh. Bukan kematian, tapi kehidupan. Betapa indahnya kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena disitulah kita boleh menikmati kehidupan. Biarlah kita menjadi pekerja yang tangguh, karena kesepakatan kita mengandung kehidupan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pekerja yang tangguh di akhir zaman ini, karena kesepakatan kita dengan Tuhan itu menghasilkan kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati yang mendengarkan hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.